Saya tidak tahu apa masalahnya. Kemudian Anda juga menerima laporan dari ketua pengadilan hanya dengan berdasarkan surat tugas. Ya ingat, saya sekarang ini siap menghadapi itu semua. Kita akan buka-bukaan di pengadilan. Ya, salam saya kepada Kompol Haris, mungkin sekarang sudah jadi AKBP, saya nggak tahu. Ya, tapi sekali lagi saya memang menyebut namanya supaya tidak mengeneralisir semua penyidik. Saya minta kepada Bapak Kapolri, ya, Bapak Kapolda Jatim, tolong periksa ini orang-orang yang saya sebutkan tadi. Saya tidak akan berhenti bersuara karena saya sudah pernah mengadu ke Propam Polda Jatim, sampai sekarang nggak ada hasilnya. Ya, orang-orang itu masih tetap bercokol, sedangkan saya sudah pernah maju kepada persidangan didakwa 10 tahun, padahal dasarnya tidak sesuai dengan KUHP. Ya, saya berterima kasih kepada hakim yang telah melihat perkara saya secara objektif sehingga saya bebas murni. Tetapi kepada hakim sebelumnya yang bernama Bapak Eko Sarjana Hukum, ya, hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan hakim yang bernama Ridwan Sarjana Hukum juga di Pengadilan Negeri Sidoarjo, melalui mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya sampaikan, Bapak telah bekerja tidak sesuai dengan KUHP. Salah satu contoh, Anda mendatangkan atau Anda menjadikan pertimbangan terhadap saksi ahli yang tidak pernah hadir di dalam persidangan. Padahal berdasarkan KUHP pasal 186, keterangan ahli yang menjadi pertimbangan majelis hakim hanyalah keterangan ahli yang diucapkan di dalam persidangan. Sedangkan Anda telah menerima, telah menempatkan orang yang tidak pernah hadir di persidangan maupun dalam BAP kepolisian dan kejaksaan. Saya sangat kecewa karena negara membayar Anda dengan uang halal, tapi Anda telah menggunakan cara-cara yang tidak halal. Bapak, kita sama-sama akan mati. Saya berdoa semoga video saya ini sampai ke telinga Anda. Saya berdoa semoga ini suara saya sampai kepada keluarga Anda, bahwa Anda telah menafkahkan, ya, keluarga Anda dengan hasil air mata dari kami ini yang dipermainkan. Bapak, saya perlu sampaikan, saya tidak akan pernah berhenti untuk bersuara. Saya telah mempersiapkan anak saya 5-5-nya sarjana hukum, istri saya pengacara, dan semua anak saya siap tarung. Ya, jadi mohon diingat, kepada Anda yang suka mempermainkan hukum di mana saja di seluruh Indonesia ini, saya perlu sampaikan kepada masyarakat, tidak usah takut. Ketika Anda mendapatkan perlakuan apa, ayo bawa sini, kita viralkan. Karena memang negara kita ini memberikan kebebasan untuk bersuara sepanjang bukan fitnah, bukan juga menghina nama orang. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf kepada hakim-hakim yang masih bersih. Ya, tetapi kepada hakim yang curang, kepada hakim yang dungu, kepada hakim yang tolol, yang goblok, tidak bekerja sesuai dengan KUHP, saya tidak akan pernah berhenti untuk bersuara mengkritik kepada Anda. Ya, silakan. Saya punya bukti. Kita akan beberkan bukti-bukti kecurangan dan ketidakbenaran. Saya berbicara di sini bukan hanya karena saya emosional, tidak. Saya memang ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Beginilah cara melawan. Kalau Anda dipaksa untuk menghadapi sidang atau menghadapi perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan, minta tembak di tempat. Karena kenapa? Mereka punya senjata. Silakan. Ya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat dan terutama kepada para penggiat hukum, jangan diam, jangan tidur panjang. Ternyata para advokat itu lebih mulia karena tidak digaji oleh negara, tapi mau menegakkan hukum, mau menjalankan namanya profesi officium nobile, ya, penegakan hukum yang mulia, ya, profesi terhormat. Menjadi profesi terhormat adalah pengacara, menegakkan hukum tanpa dibayar oleh negara. Sedangkan aparat kepolisian yang namanya penyidik, yang namanya jaksa JPU, yang namanya hakim dibayar oleh negara. Tapi masih nggak puas-puas, masih sikat sana, sikut sini, masih curang, masih mempermainkan masyarakat pencari keadilan. Ingat, Anda akan mati. Ingat, karena ya, kepada bapak-bapak,
kepada Bapak, khususnya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang lampau, yang pernah melaporkan saya Undang-Undang ITE. Saya tunggu ini Pak laporan Bapak. Ingat, saya pengacara Guntur Laremba. Saya bukan menantang hukum. Saya bukan menantang yang namanya penegak hukum. Tapi saya tantang Anda karena Anda melaporkan saya hanya dengan berbekal surat tugas. Ya, Anda saya protes karena hakimnya curang. Kemudian Anda laporkan saya di kepolisian. Anda sudah sewenang-wenang. Ya, namanya KUHP itu mengatakan bahwa saksi yang boleh melapor adalah saksi yang mengalami, melihat dan yang mengalami kerugian, yang menderita, yang merasakan, yang melihat. Tetapi kan harus ada Anda lihat kenapa peristiwa itu terjadi, bagaimana modelnya terjadi, di mana kejadiannya, apa barang buktinya. Ya barang bukti saya punya. Hakim itu menyodorkan saksi ahli. Kenapa masyarakat disuruh patuh? Kalau masyarakat memalsukan, memberi keterangan palsu di atas akta otentik, dihukum 7 tahun penjara. Kenapa hakim yang telah memasukkan atau membuat keterangan palsu di atas akta otentik lalu dibiarkan? Saya sengaja diamkan, tapi bukan berarti saya akan diam. Ya, saya akan terus bersuara sampai mereka-mereka itu dihukum. Kepada saudara Deriman Sumargo, Joni Harsono, dan kepada pengacara Ananto. Ya, Ananto ini adalah pengacara perusahaan itu yang sejak awal ingin mengeksekusi aset saya. Saya sampaikan kepada Anda, kita ini berbicara hukum. Hukum itu bukan berarti ditentukan oleh Anda sendiri ataupun kelompok Anda yang punya duit. Saya tahu kalian main uang, tapi saya tidak akan pernah nyerah. Saya sudah pesan, silakan kau mainkan uangmu. Saya akan mainkan saya punya cara. Jadi sekali lagi, ingat bahwa saya punya hak untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kehormatan serta harta benda, ya, sebagaimana dipesankan oleh, diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C. Ya. Mulai dari 28A, ya, 28A, C, kemudian D, H, dan I. Itu semuanya Anda baca, ya. Saya tidak akan menyerah dan saya tidak akan mundur. Ingat, saya sudah punya generasi. Sekarang anak-anak saya sekarang mempelajari hukum, mendalami hukum. Jadi sekali lagi, kepada Anda-Anda para mafia hukum, kami sudah hadir, ya, untuk melawan Anda. Silakan Anda pergunakan aparat, jenderal sekalipun, jaksa yang berbintang apapun, silakan Anda pakai. Hakim yang sudah senior pun. Buktinya apa yang terjadi dengan kasus Joko Chandra, banyak melibatkan jenderal. Itu karena mafia. Itu permainan mafia. Banyak melibatkan jaksa. Bahkan jaksa agung muda juga disebut-sebut. Ya, bahkan jaksa agung juga disebut-sebut. Ini kan merusak citra hakim. Bahkan fotonya ketua Mahkamah Agung dibawa-bawa. Tapi saya tidak ikut-ikut. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, tolong yang sudah tinggalkanlah. Mari kita buka lembaran baru. Kepada Anda yang masih menyandera saya punya kepentingan, saya tetap akan bersuara. Kepada Bapak Jaksa Agung, tolong Bapak periksa jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, namanya Gatot. Ya, dia yang telah gotol untuk memenjarakan saya, termasuk dia. Ya, jadi saya tunggu Pak Gatot. Ingat, Anda dibayar oleh negara untuk menegakkan hukum, membela kepentingan korban. Ya, tetapi Anda ini justru ingin memenjarakan saya. Saya lolos. Ya, saya tunggu itu. Anda kan sudah terima pelimpahan, mau limpahkan tahap 2, saya punya perkara. Silakan. Ya, biar saya bikin keringat dingin jaksamu. Ya, saya tidak akan mundur. Kepada masyarakat sudah saatnya lawan penyidik, lawan jaksa. Ya, yang kita lawan bukan penyidik yang baik, penyidik yang curang, penyidik yang tidak mengikuti KUHP,
Yang kita lawan bukan jaksa secara keseluruhan, yang kita lawan jaksa yang curang, jaksa yang bodoh, jaksa yang goblok. Ya, jaksa yang tidak menjalankan KUHAP itu adalah jaksa yang goblok. Ya, dikiranya masyarakat bodoh terus. Saya akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kepada Jaksa Agung, ya, tolong periksa itu yang namanya Nizar dan Novan. Mereka itulah yang mempermainkan perkara saya dengan BP Jati Lestari. Sampai sekarang mereka tidak pernah memberikan saya putusan kasasinya. Padahal putusan kasasi yang padahal kasasi yang kami ajukan adalah pidum. Putusannya adalah picus. Tapi mereka diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa. Kenapa kasusnya Joko Chandra bisa diproses, bisa dibantu, sudah jadi buron, masih ditolong untuk PK oleh Jaksa Pinangki dan kawan-kawan. Saya ini sudah jelas-jelas, tapi nggak ada tindakannya. Saya mohon kepada Jaksa Agung, tolong periksa itu, supaya bukan fitnah mereka yang menangani perkara saya. Ya, perkara laporan saya tentang adanya undang-undang perbankan, ya, yang diseludupkan saksi ahlinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Saya juga minta kepada Jaksa Agung, tolong Pak, diperiksa itu yang namanya jaksa yang saya sebutkan kemarin, ya, itu mantan jaksa Kasidatun, ya, jaksa Kasidatun yang dulu di Kejaksaan Negeri Surabaya, ya, namanya Arjuna. Bapak Arjuna, Pak Arjuna, saya sudah pernah komplain, tapi karena tidak ada tanggapan, terpaksa saya harus membuat pernyataan terbuka ini. Silakan kalau Anda keberatan, tapi yang pasti masyarakat, pencairan dana konsinyasinya sampai sekarang belum cair karena Anda arogan. Anda tidak mengikuti ketentuan undang-undang. Anda ingin membela kepentingan orang tertentu atau golongan tertentu. Anda tidak berdiri di tengah. Saya minta kepada Jaksa Agung, sekarang Saudara Arjuna kalau tidak salah berada di kantor Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan video ini sampai kepada teman-teman jaksa. Ya, tolong sampaikan salam saya kepada jaksa yang bernama Bapak Arjuna. Ya, saya ini ngomong, silakan. Saya sudah tidak takut lagi yang namanya kriminalisasi. Karena apa? Saya sudah tahu kartu dan kelemahannya penyidik, jaksa, dan hakim. Anda tidak bisa keluar dari KUHAP. Saya akan tantang dan saya akan lawan Anda ketika Anda memproses hukum tidak sesuai dengan KUHAP. Saya tidak butuh diancam-ancam atau ditakut-takuti dengan kewenangan. Karena kewenangan Anda dibatasi oleh KUHAP. Ketika Anda menjalankan tidak sesuai KUHAP, maka itu Anda sudah melanggar ketentuan yang namanya lingkup peradilan. Dasar daripada proses penyidikan, baik polisi maupun jaksa, adalah KUHAP. Ketika tidak sesuai, saya akan lawan. Saya akan lawan. Tolong jangan Anda pikir saya akan diam. Saya akan lawan. Jadi sekali lagi, kepada masyarakat Indonesia, sudah waktunya Anda tidak boleh diam, harus melawan. Kepada Bapak Kapolri, ya, dan kepada Kapolda Jatim, saya titip pesan. Ini ada perkara yang kami sedang tangani, perkara investasi bodong di Polresta Mojokerto Kota. Sampai hari ini perkara itu sudah hampir 2 tahun. Sudah jelas-jelas kami sudah menyuguhkan tentang barang bukti penipuan. Korbannya lebih daripada 100 yang kami tangani. Meskipun korbannya bukan cuma 100, hampir 1.000 orang investasi bodong. Tetapi penyidikannya sebatas memberikan status tersangka. Padahal di dalam KUHAP jelas-jelas mengatakan bahwa untuk perkara 372 dan 378 itu wajib ditahan. Tapi sampai sekarang tidak pernah ditahan. Sepertinya teman-teman atau oknum penyidik di Polresta Kota Mojokerto sedang mempermainkan ini perkara menjadi sumber pendapatan tambahan. Mungkin gajinya kurang, mungkin pendapatannya kurang, karena dari tim kami tidak ada uang masuk.
Jadi sekali lagi Pak Kapolri, Bapak Kapolda Jatim, ya, kemudian Irwasda, ya, kemudian Irwasda Jatim, dan kemudian dari Wasidik Polda Jatim. Kami ini sudah bolak-balik melakukan gelar perkara, tapi hasilnya tidak pernah ada yang namanya kemajuan yang signifikan. Sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun lebih Pak. Perkara ini tidak juga menjadi suatu titik yang bisa membuat masyarakat yang dirugikan jadi senang. Justru seolah-olah disengaja, ya. Jadi kepada Bapak Kapolres yang baru, Polres Kota Mojokerto, tolong atensi Bapak turun langsung. Saya akan bersuara terus, Pak. Silakan kalau Bapak keberatan, ya, silakan diproses, Pak. Saya tidak takut. Ya, saya dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana kuasa. Kami sudah datang baik-baik, tapi tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, saya mohon kepada Bapak Kapolres Kota Mojokerto yang kebetulan sekarang baru, sudah 4 kali pergantian Kapolres ini. Perkara ini nggak pernah selesai tuntas. Ya, kasihan masyarakat yang jadi korban, masyarakat kecil itu yang disuruh investasi ratusan juta dari hasil pesangon, ternyata mereka sudah banyak yang meninggal dunia. Ada yang investasi puluhan juta, ya mereka meninggal karena stres. Dijanjikan keuntungan ternyata bohongan. Nah, Polres Kota Mojokerto masih berpolemik, ya masih berpolemik, gak tahu maksudnya apa. Padahal di tempat lain yang namanya investor untuk investasi bodong itu sudah banyak yang dikerangin, tapi ini enggak. Saya bingung. Bapak Kapolda Jatim, Bapak Kapolri, ya, Bapak Irwasda, ya, ini nih ada apa ini? Saya akan bersuara terus. Tolong, ya, saya minta kepada ketegasan kita. Kita berdasarkan KUHP sudah cukup lebih dari 2 alat bukti. Ini asetnya kalau dibawa lari, bagaimana membayar kerugian konsumen? Ini Kapolres Mojokerto kebetulan baru. Mohon bantuannya Pak Kapolres. Saya ini bersuara karena kenapa? Kami sudah bolak-balik gelar perkara tapi nggak ada hasilnya. Ya, kebetulan ini saya ada mimbar, maka mimbar ini akan saya pergunakan untuk selalu menyampaikan suara-suara masyarakat, termasuk suara klien kami. Ya, saya akan sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyerang institusi, tapi saya harus mengkritik para oknum yang telah memperdagangkan kewenangan. Sekali lagi, masyarakat sudah waktunya kita berbenah. Para penegak hukum, terutama Officium Nobile dari Pihak Justisia Ruat Kelung, mari kita bersatu. Sebetulnya kita bisa melawan mereka, penegak hukum yang punya kewenangan. Kita tidak punya kewenangan. Memang itu pengacara tidak punya kewenangan, hanya bisa mengharapkan, memohon. Tetapi jangan salah, justru pengacara bisa membuat jadi masalah. Sekarang saya ingin menyampaikan atas nama pengacara Guntur Laremba. Berarti saya pengacara. Saya ingin mengangkat derajat kaum Pihak Justisia Ruat Kelung. Saya ingin mengangkat namanya Officium Nobile. Kami ingin menjadi penegak hukum yang mulia, benar-benar mulia, bukan yang mempermainkan masyarakat. Karena itu kepada teman-teman, mari kita kuasai KUHP. Karena sebetulnya penyidik hanya bisa bekerja sesuai KUHP. Ketika KUHP tidak sesuai, maka kita harus lawan. Begitu juga jaksa. Kita harus lawan. Kalau tidak benar, nggak sesuai KUHP. Ya, kepada para pengacara sudah saatnya kita menjadi martir bagi penegakan hukum kita. Ya, kepada masyarakat yang memang benar-benar merindukan keadilan, jangan khawatir. Ya, Mahkamah Kebenaran sudah hadir, akan memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membukakan jalan bagi kita. Semoga kita diberkahi, kita dirahmati, kita menjadi sehat. Salam sehat kepada kita semua. Saya berdoa kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Mahfud, Mbak Puan Maharani, kemudian Ketua MPR Bapak Bambang, Ketua Mahkamah Agung, Kepala
kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kapolri serta Bapak Panglima Prabowo, ya, Menhankam, ya, Menhankam bukan Panglima. Kalau Panglimanya adalah Bapak